Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen Dr. Hervin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Dinda Widiarsy, NPM 2121010017. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 7 yang berjudul Al-Quran sebagai sumber hukum, sunnah, dan fungsinya terhadap Al-Quran. Baik, langsung saja. Untuk pengertian Al-Quran, menurut bahasa atau etimologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata kerja qoro'a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah masdar yang bermakna isim ma'ful, karenanya ia berarti yang dibaca atau makruf. Menurut istilah atau terminologi, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Baik, berikutnya pengertian as-sunnah. Dalam kitab Mukhtar al-Sihah disebut bahwa al-sunnah secara etimologi berarti tata cara dan tingkah laku atau perilaku hidup, baik perilaku itu terpuji maupun tercela. At-Tahanusi W 1273 juga berpendapat bahwa al-sunnah menurut etimologi berarti tata cara baik maupun buruk. Lalu berikutnya, as-sunnah dalam terminologi muhaddisun adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasul, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat-sifat fisik, dan non-fisik atau tingkah laku beliau sebelum diutus menjadi Rasul, seperti tahanus beliau di Gua Hira atau sesudahnya. Berikutnya, kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dengan sifat yang qot'i, al-wurud atau keberadaannya yang pasti dan diyakini sudah seharusnya lebih tinggi daripada hadis, kecuali yang mutawatir adalah zanni al-wurud. Hadis adalah sebagai penyebar dan penjelas atas Al-Quran. Sikap para sahabat yang selalu merujuk kepada Al-Quran terlebih dahulu daripada hadis saat mencari jalan keluar. Hadis Mu'adz secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menegakkan kembali peraturan atau perintah yang terdapat dalam Al-Quran. Berikutnya ada menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal atau global. Dan yang terakhir, menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Baik, di sini dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum adalah sumber hukum Islam yang paling utama dan dasar. Ia berisi hukum-hukum syara yang bersifat operasional dan harus diikuti oleh umat Islam. Al-Quran juga berisi prinsip-prinsip dan aturan yang harus dijadikan acuan dalam berijtihad. Kemudian, sunnah sebagai sumber hukum. Sunnah Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berperan sebagai sumber hukum Islam. Ia berisi contoh-contoh praktik dan keputusan Nabi yang harus diikuti oleh umat Islam. Sunnah Nabi dapat berupa ucapan, perbuatan, atau sikap tertentu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijtihad dalam memahami sunnah Nabi harus dilakukan dengan mengambil kesimpulan dari prinsip dan aturan yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Demikianlah pemaparan materi kelompok 7 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.